Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gistiani Putri, mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sesi ke-15. Saya memilih sesi ke-13 yaitu globalisasi untuk memenuhi mata tugas pendidikan kewarganegaraan. Definisi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau ke negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Globalisasi menurut Selo Sumarjan adalah terbentuknya komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang berbeda di seluruh dunia dengan tujuan mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Pengertian penting globalisasi yang pertama ada prinsip borderless. Aktivitas hanya terjangkau pada tingkat nasional secara bertahap dan berkembang tidak terbatas. Yang kedua ada global village. Kontak semakin terbuka di antara macam bagai dunia, meningkatnya perubahan pribadi. Yang ketiga ada globalisasi ekonomi. Perdagang meningkatnya hubungan di antara industri dari belahan dunia yang beraneka ragam. Yang keempat, ada efek negatif dari perusahaan multinasional, digunakannya sarana hukum substansial serta sarana finansial untuk mengelak batas hukum lokal dan standar. Yang kelima, globalisasi dimengerti sebagai penyatuan bidang ekonomi, budaya, politik, agama, dan sistem sosial. Karena proses penyatuan internasional berikut tantangannya. Yang pertama, nasionalisme dan internasionalisme. Yang kedua, budaya barat dan budaya Indonesia. Yang ketiga, berubahnya masyarakat yang awalnya bergerak di sektor pertanian menjadi di sektor industri. Ada periode globalisasi. Nah, periode globalisasi ini ada 3. Yang pertama ada periode pertama, globalisasi awal. Waktu abad ke-15 hingga ke-18. Ciri-cirinya itu dimulai dengan penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Dengan rempah-rempah dan penemuan dunia baru. Periode kedua ada globalisasi modern. Waktunya itu abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ciri-cirinya revolusi industri mendorong percepatan globalisasi melalui inovasi teknologi seperti kereta api, kapal uap, dan telegraf. Periode ketiga adalah globalisasi kontemporer. Waktunya akhir abad ke-20 hingga sekarang. Ciri-cirinya didorong oleh kemajuan teknologi, informasi, internet, dan transportasi modern. Adapun tanda-tanda globalisasi, yang pertama, batas antar negara semakin sepi. Yang kedua, informasi cepat menyebar. Yang ketiga, perdagangan semakin meluas. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, saling berkompetisi. Yang keenam, investasi asing dan perusahaan multinasional. Yang ketujuh, budaya populer global. Adapun tantangan dan ancaman globalisasi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Globalisasi seringkali memperburuk ketimpangan antara negara kaya dan negara miskin. Yang kedua, ada pengaruh negatif terhadap budaya lokal. Penyebaran budaya global seperti budaya barat dapat mengancam kelestarian budaya lokal. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya, tradisi, dan bahasa yang unik di berbagai negara yang terkadang dikendalikan oleh budaya dominan. Yang ketiga, pengangguran dan perubahan pasar kerja. Globalisasi dapat menyebabkan pengalihan lapangan pekerjaan dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja tinggi ke negara dengan tenaga kerja yang lebih rendah. Yang keempat, ada krisis lingkungan. Aktivitas ekonomi global yang intensif seringkali merusak lingkungan karena peningkatan produksi dan konsumsi global berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Yang kelima, ada penyebaran penyakit dan pandemi. Globalisasi mempermudah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain, seperti yang terjadi dengan pandemi COVID-19. Mobilitas manusia yang tinggi
Dan yang keenam ada konflik sosial dan politik. Globalisasi dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik, terutama ketika kelompok-kelompok masyarakat merasa bahwa mereka kehilangan identitas atau hak-haknya. Demikianlah presentasi dari saya tentang globalisasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.